Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Iin untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang senangnya belajar hadis. Yang hadis yang akan kita bahas itu hadis tentang sholat berjamaah. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, setelah mempelajari hadis, siswa mampu memahami isi hadis tentang sholat berjamaah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui manfaat sholat berjamaah. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan nilai-nilai sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum ke hadis tentang sholat berjamaah, kita harus tahu dulu apa itu pengertian hadis. Hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, persetujuan, atau sifat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi untuk satu, menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum atau membutuhkan penjelasan rinci. Yang kedua, mencontohkan, memberikan teladan dalam pelaksanaan ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang ketiga, melengkapi. Melengkapi apa? Untuk menyampaikan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, hadis sendiri terbagi menjadi dua. Klasifikasi hadis itu yang pertama berdasarkan sanad atau rantai periwayatannya. Kalau berdasarkan sanad ada hadis sahih, hadis hasan, dan doif. Kalau berdasarkan isi, hadis itu ada hadis qudsi dan hadis nabawi. Selanjutnya kita masuk nih ke hadis tentang sholat berjamaah. Ayo kita membaca hadis sholat berjamaah bersama-sama. Coba perhatikan di buku kalian masing-masing atau perhatikan pada layar. Di situ ada hadis an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Rawahul Bukhari. Nah, artinya Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, dengan selisih 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari. Dari situ kita belajar membahas tata cara sholat berjamaah itu sendiri. Tata cara sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama dengan satu orang sebagai imam dan lainnya sebagai makmum. Berikut tata caranya. Yang pertama persiapan nih. Persiapan sebelum sholat kita melaksanakan dulu wudhu. Pastikan sudah berwudhu dan dalam keadaan suci. Selanjutnya pakaian bersih. Pakai pakaian yang menutupi aurat dan bersih. Yang ketiga, tempat yang bersih. Pastikan tempat sholat suci dari najis. Lalu yang kedua, susunan sholat berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah itu nanti ada imam di depan. Imam berdiri di depan makmum menghadap kiblat. Lalu makmum berbaris lurus, makmumnya berdiri lurus dalam shaf atau barisan di belakang imam. Makmum pria di depan, wanita di belakang. Selanjutnya, ketentuan untuk imam, imam dipilih dari orang yang paling fasih bacaannya dan paling paham agama. Lalu tugas imam adalah memimpin dan membaca takbir serta bacaan sholat. Nah, yang keempat, cara mengikuti imam. Makmum harus mengikuti gerakan imam. Yang kedua, tidak boleh mendahului imam, misalnya ruku atau sujud sebelum imam melakukannya. Lalu tata cara yang kelima, membaca bacaan di dalam hati. Makmum membaca bacaan sholat seperti biasa, tetapi di dalam hati. Saat imam membaca surat setelah Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Lalu untuk yang keenam, sholat berjamaah di rumah. Jika tidak memungkinkan datang ke masjid, berangkat ke masjid, sholat berjamaah bisa dilakukan di rumah bersama keluarga. Nah, keutamaan dari sholat berjamaah adalah yang pertama, akan mendapatkan pahala yang lebih besar.
Di sini seperti yang tadi pada hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu selisihnya mendapatkan 27 derajat ya pahalanya, mendapatkan pahala 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Yang kedua, disiplin waktu. Sholat berjamaah mengajarkan kita untuk sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, kebersamaan. Ya, untuk kebersamaan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah dapat mempererat ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya yang keempat, keutamaan sholat berjamaah yaitu teladan positif. Sebagai teladan positif dapat membangun kebiasaan baik untuk anak-anak dan lingkungan sekitar. Dengan memahami dan mengamalkan hadis serta melaksanakan sholat berjamaah dengan tata cara yang benar, kita bisa memperkuat iman dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan sesama. Lanjut nih, di sini nanti kita akan menghafal hadis sholat berjamaah. Bagaimana cara menghafalnya? Yang pertama, baca dan pahami artinya. Tadi sudah ya, kita membaca bersama-sama lafaz dari hadis riwayat Bukhari yang menjelaskan tentang sholat berjamaah. Sebelum menghafal, pahami terlebih dahulu arti dan makna hadis agar lebih mudah diingat. Yang kedua, pisahkan hadis dalam frasa-frasa, contoh sholat berjamaah, lalu yang lebih utama, lalu dibandingkan sholat sendirian, selanjutnya sebanyak 27 derajat. Yang ketiga, ulangi dengan suara lantang. Jadi bacalah hadis berulang-ulang dengan suara lantang agar lebih melekat di ingatan. Nah, selanjutnya yang kelima, gunakan tulisan. Tulis hadis beberapa kali untuk membantu menghafalnya secara visual. Nah, yang keenam, gunakan metode penyetelan harian. Hafalkan sedikit demi sedikit setiap hari, misalnya satu frasa satu hari. 7. Ajak teman untuk latihan bersama. Berlatih bersama teman atau keluarga untuk memperkuat hafalan ya. Atau ajak keluarga di rumah untuk mendengarkan hafalan kita. Yang ke-8, gunakan konteks praktek. Praktekkan hadis ini dengan selalu berusaha sholat berjamaah sehingga hafalan akan lebih bermakna. Nah, selanjutnya kita ayo berdiskusi. Nah, di sini ada 3 soal nih. Mari kita berdiskusi ya. Mengapa? Yang pertama, mengapa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian? Ayo coba mengapa? Tadi sudah dibahas ya, mengapa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, yang kedua, bagaimana perasaanmu saat sholat berjamaah? Perasaan kalian ketika sholat berjamaah. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari sholat berjamaah? Silahkan nanti ditulis di buku kalian masing-masing jawabannya ya. Selanjutnya, kesimpulan. Ya, kita simpulkan dari tadi materi yang sudah dipaparkan. Sholat berjamaah itu dapat mendidik kita untuk disiplin, menjaga persaudaraan, dan mendapatkan pahala yang besar. Dan selanjutnya, mari motivasi dari pelajaran kali ini adalah, ayo biasakan sholat berjamaah di masjid atau bersama keluarga di rumah. Ya, untuk pemaparan kali ini cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.